Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini memutuskan menolak nota keberatan dari pengacara dan terdakwa Habib Rizik Syihab dalam perkara swab Rumah Sakit UMI. Jadi tiga kasus Habib Rizik Syihab semua ditolak keberatannya dan lanjut ke persidangan berikutnya, yakni kasus Petamburan, Megamendung, dan swab Rumah Sakit UMI. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang kasus ini dengan seorang pakar hukum pidana. Saya dulu sih kenalnya ini dosen hukum pidana di Universitas Indonesia, Tengku Nasrullah. Assalamualaikum, Bang Nasrullah. Waalaikumsalam, Bang Arif. Yes, nah sehat ya? Alhamdulillah, Mas. Nah, penting dalam situasi sekarang sehat itu. Anda sendiri kaget nggak ketika keputusan sela tiga-tiganya semua ditolak oleh hakim? Kalau melihat perkembangan politik di Indonesia sejak awal di proses kasus ini, saya tidak kaget ya tentang ditolaknya putusan sela ini. Yang saya sudah bisa menduga bagaimana proses perkara ini dibawa ke pengadilan. Tapi kalau berbicara secara hukum, saya tidak mau bilang kaget, tapi saya sayangkan ditolaknya putusan sela perkara ini. Saya berharap seharusnya perkara ini bisa terhenti di tingkat putusan sela, ya, mengingat kalau dilakukan analisis dari kacamata hukum, ini perkara yang tidak layak dibawa ke proses peradilan. Oke. Jadi bahkan jangankan sampai dibawa ke pengadilan ya, jangankan sampai disidangkan gitu, dibawa ke pengadilan saja tidak layak begitu ya. Dalam proses peradilan saja tidak layak. Oke. Dasarnya apa? Gini, case-nya itu kan dimulai dengan adanya pidato sambutan dari Habib Rizik di acara Maulid di Tebet kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa mengundang peserta yang hadir di Maulid itu untuk hadir dalam acara Maulid di Petamburan yang bersamaan dengan acara pernikahan putrinya Habib Rizik. Itu kalimat yang persisnya saya tidak ingat, tapi inti kalimatnya seperti itu. Undangan untuk hadir acara Maulid sejak kapan berubah menjadi hasutan di Indonesia ini? Tidak pernah sebuah undangan itu menjadi menghasut. Karena kan ada pasal yang dituduhkan itu pasal menghasutkan, melakukan provokasi untuk orang hadir. Sebuah undangan tidak boleh berubah kalimat menjadi menghasut. Saya rasa Habib Rizik tidak ada sama sekali pikiran dan niat menghasut masyarakat agar melawan prokes kebijakan pemerintah di bidang itu. Jadi sebuah perbuatan pidana itu tidak bisa lepas dari niatnya. Niatnya Habib Rizik apakah untuk menghasut masyarakat, melanggar proses, melanggar prokes, atau sekedar mengundang? Ayo hadir ramai-ramai dalam acara Maulid. Atau ayo datang acara pernikahan anak saya pada saat itu, ya. Nah, tetapi persoalannya ada. Persoalannya adalah itu kan kita sedang COVID-19. Nah, bolehkah kita undang orang, mengajak orang datang ramai-ramai pada saat COVID, sementara pemerintah sedang gencar-gencarnya mengajak social distancing ya, menjaga jarak. Sementara acara Maulid itu bisa terjadi kerumunan. Adakah pelanggaran? Ada. Saya yakin itu ada pelanggaran. Karena mengajak orang berkumpul di dalam acara Maulid itu sudah akan melanggar prokesnya. Ya.
protap kesehatannya pasti dilanggar gitu. Kalau rame-rame, kita sebagaimana kita lihat di acara Petamburan itu memang sangat ramai orang. Saya sendiri khawatir dengan acara itu. Tapi merubah undangan menjadi hasutan, itu yang salah. Jangan dibalik, jangan direkayasa cerita itu. Karena Habib tidak sedang memprovokasi masyarakat. Kita lawan kebijakan pemerintah di bidang prokes. Tidak. Yang dia sampaikan mungkin Habib tidak terpikir oleh dia bahwa apa yang saya undang ini akan saya berniat menghasut masyarakat untuk melawan kebijakan pemerintah. Enggak punya. Saya yakin dia tidak punya maksud itu. Tapi undangan itu sendiri sudah salah. Karena masa datang beramai-ramai, berduyun-duyun pada saat sedang diterapkan prokes. Oleh karena itu, tindakan Habib Rizik mengundang orang pada acara maulid sehingga datanglah orang berduyun-duyun, itu salah dan itu harus diberikan sanksi kepada Habib. Sanksinya apa? Sudah diberikan belum? Sudah, dan sudah dikenakan sanksi dan dia sudah membayar sanksi 50 juta. Selesai hukumnya, sudah titik di situ. Jangan kemudian di-create kembali sebuah kasus yang menurut hemat saya nanti liar penegakan hukum. Saya tipe orang yang sangat concern dalam penegakan hukum ini. Karena kalau hukum bisa digunakan sebagai alat pemukul, hancur negara ini. Benar-benar akan berantakan, ekonomi tidak akan maju, sosial tidak akan maju, kemudian kedamaian masyarakat tidak tercapai. Itu selalu berawalnya dari ketika penegakan hukum tidak beres. Tidak beresnya itu termasuk salah satunya adalah penegakan hukum dalam konteks bukan kepentingan hukum, tetapi kepentingan politik dan kekuasaan. Itu akan berdampak sangat lama. Negara itu tidak akan pernah maju. Ya. Coba lihat negara-negara maju itu, negara-negara sukses itu adalah ketika hukum itu bergerak pada ranah hukum yang benar. Salah adalah salah, benar adalah benar. Tidak ada sebuah proses pembenaran terhadap suatu keadaan dengan mempermainkan hukum atau penyalahan terhadap suatu keadaan dengan mempermainkan hukum. Nah, sekarang yang saya lihat adalah Habib Rizik ini maaf ngomong apa adanya, yang setidaknya itu yang saya rasakan. Saya melihat ini proses penegakan hukum kepada Habib Rizik bukan hanya hukum ansih, lebih kepada membungkam Habib Rizik dan FPI. Saya tidak ada masalah kalau Habib Rizik harus dibungkam, FPI harus dibungkam, lakukan dengan cara politik, langkah-langkah politik, tapi bukan langkah hukum. Jangan mempermainkan hukum. Concern saya adalah proses penegakan hukum itu harus benar. Nah, saya melihat bahwa proses pembungkaman terhadap Habib Rizik ini dia gunakan sarana hukum. Itu yang saya protes baik zaman Orde Baru, zaman manapun. Dan sekarang saya lihat, maaf sekali lagi saya tidak maksud mendiskreditkan pemerintahan Jokowi, tapi khusus untuk penegakan hukum, selama saya melek hukum dari zaman Orde Baru sampai sekarang, keadaan sekarang lebih parah daripada zaman Orde Baru. Saya minta maaf jika saya keliru tentang itu. Nah, kalau dengan analisis Anda tadi bahwa sebenarnya kasus ini dibawa ke pengadilan saja tidak layak, tapi kemudian terus dibawa ke pengadilan dan dibawa ke proses persidangan, dan kemudian hakim juga menganggap bahwa dakwaan jaksa itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga persidangan dilanjutkan, kita sudah bisa membayangkan dong skenario seperti apa kira-kira peluang hukumnya Habib Rizik Syihab. Jadi gini, saya mau menggunakan positive thinking dulu. Saya tidak mau gunakan negative thinking. Positive thinking. Eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum
dalam KUHP ada dalam pasal 156 itu menyangkut 3 hal. Pertama, terkait kewenangan atau kompetensi pengadilan, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Yang dimaksud kewenangan absolut ini seharusnya materi muatan perkara perdata, kok dibawa ke pidana. Itu atau ini materinya seharusnya dibawa ke petun, kok dibawa ke pengadilan negeri pidana. Ya. Atau ini materinya ada di ranah pengadilan agama, kok dibawa ke pengadilan negeri, peradilan umum. Atau seharusnya ini materinya ada di pengadilan militer, kenapa dibawa ke peradilan umum? Itu yang terkait dengan kompetensi absolut. Yang kedua adalah kompetensi relatif. Berada dalam wilayah hukum mana perkara itu? Kalimatnya adalah pertanyaan di mana disidangkan. Karena dalam perkara pidana, persidangan itu dilakukan di wilayah hukum terjadinya tindak pidana itu. Misalnya terjadi di Jakarta Timur. Kenapa dibawa ke Jakarta Pusat sidangnya? Nah, itu kompetensi relatif. Nah, saya rasa dari sisi kompetensi tidak ada masalah persidangan ini. Tetap ada dalam wilayah ranah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yang kedua, materi eksepsi itu terkait dengan dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan. Ya, saya melihat seharusnya dakwaan, kalau dakwaan tidak dapat diterima biasanya terkait dengan syarat-syarat formil. Banyak istilah yang bisa kita gunakan di situ ya. Itu kan hukumnya dakwaan tidak dapat diterima. Atas istilah dakwaan tidak dapat diterima timbullah doktrin. Doktrin itu teori-teori hukum yang mengatakan makna dakwaan tidak dapat diterima, misalnya terkait obscur libel, terkait dengan nebis in idem dan lain-lain. Satu lagi adalah dakwaan obscur libel, misalnya tidak jelas permasalahannya. Permasalahan apa yang mau didakwakan? Atau misalnya obscur libel itu terkait pertama, karena surat dakwaan itu harus berisi 3 hal. Pertama, perbuatan itu dilakukan di mana, kapan, dan bagaimana kejadian itu. Jadi lokus, tempat terjadi tindak pidana itu harus jelas. Waktunya pun harus jelas, dan bagaimana perbuatannya itu harus jelas. Jadi mengenai terkait dengan waktu, tempat, dan bagaimana terjadinya tindak pidana itu harus diuraikan secara jelas, lengkap, dan cermat. Kalau tidak memenuhi syarat itu, maka dakwaan dianggap kabur, atau istilah kerennya obscur libel. Nah, persoalannya adalah mampukah penasihat hukum di dalam eksepsinya mengurai bahwa surat dakwaan itu obscur libel? Bisa saja mungkin penasihat hukum sudah menguraikan dengan baik, tapi hakim menganggap bahwa ini tidak obscur libel. Jadi ketika eksepsi ini diajukan, sering dipermasalahkan ini sudah masuk pokok perkara. Jadi hakim mungkin akan menilai nanti perkara ini layak disidangkan apa tidak setelah diperiksa pokok perkaranya. Jadi saya itu positive thinking-nya. Ya. Saya tetap harus berpositif thinking terhadap hakim. Nah tadi kan Anda menyinggung soal nebis in idem atau mengadili satu kasus yang sama 2 kali, kira-kira gitu bahasa mudahnya ya. Nah, kan tadi sudah ada hukuman kepada Habib Rizik Syihab berupa denda. Apakah dalam kasus ini juga bisa ketika disidangkan lagi merupakan nebis in idem? Saya yakin ya. Saya yakin ya bahwa kalau terkait pelanggaran prokes, ya, terkait ini kan ada pelanggaran prokes dan penghasutan untuk yang Petamburan ya dan Tebet. Kita tidak bicara Bogor dulu. Ya. Petamburan dan Tebet, ya. Kalau hanya perkaitan prokes, pelanggaran prokes, dia sudah kena sanksi dan sanksinya dia sudah bayar denda 50 juta. Selesai. Sekarang yang terkait dengan pidato ajakan beliau untuk hadir di acara Petamburan
Maulid di Petamburan. Saya khawatir sekali ajakan untuk menghadiri sebuah kegiatan undangan itu kalau kemudian diarahkan, diplesetkan menjadi hasutan, mengerikan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Banyak orang yang kena itu ya. Saya harus memprotes keras itu, jangan negara kayak begitu. Saya harus sampaikan kepada pimpinan-pimpinan negara ini, jangan Anda ciptakan kondisi negara seperti itu. Ini negara kita yang berdaulat, berdemokrasi, berpancasila, bukan negara yang anti Pancasila. Ya. Jangan Anda rubah negara Pancasila dengan negara yang anti Pancasila. Dalam kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara, undangan itu kemudian Anda plesetkan menjadi penghasutan, provokasi, saya takut dengan itu. Itu kriminalisasi. Ya, saya nggak mau terlalu ekstrim lah menyebut kriminalisasi. Tapi saya bilang, saya takut dengan cara berpikir seperti itu. Ya, Bang Ali, saya takut dengan negara ini ke depan. Ya, karena sebuah rezim ini berhenti di satu periode tertentu, kemudian rezim itu bisa berganti. Coba Anda bayangkan kalau model tafsir undangan itu menjadi penghasutan dipakai lagi oleh rezim yang akan datang. Bagaimana negara kita ini dibangun? Oke, sekarang kita mengikuti gini. Ada juga di dalam hukum yang kita kenal azas equality before the law. Jadi kesamaan hukum di kesamaan semua warga negara di mata hukum. Dalam kasus ini kan publik langsung membanding-bandingkan. Ada kasus yang sama, misalnya yang dilakukan. Kalau memang itu betul-betul harus dibawa ke hukum. Ada ketua banggar dari PDIP mengundang 20.000 orang di Madura. Sampai 30.000 orang gitu. Itu termasuk penghasutan bukan itu? Kalau kasus Habib Rizik masuk penghasutan, itu juga harus masuk penghasutan dong. Nah ya, kemarin ada juga soal kerumunan, misalnya katakanlah meskipun terbatas, kemarin ketika Presiden hadir pada pernikahan seorang selebriti dan sebagainya, itu kan sebenarnya jadi kacau balau kalau semua tidak diperlakukan sama di depan hukum kan, dan ini dari sisi apalagi ketika Presiden berkunjung ke suatu negara provinsi di NTT, wah kerumunan yang bagi-bagi itu. Jadi ingat loh, apa yang Anda ciptakan kepada orang lain, kemudian Anda label orang lain, satu saat Anda akan melakukan hal yang sama dilabelisasi oleh masyarakat. Soal nanti masyarakat tidak punya kemampuan menarik ke ranah hukum, tapi perilaku Anda itu membekas di masyarakat. Kalau Habib Rizik selesai dengan diadili, tapi perilaku yang Anda tidak diadili, tidak pernah selesai, itu akan menjadi pertanyaan terus. Apakah moral Anda seperti itu? Biarin aja, cuekin aja. Apa Anda membangun moral Anda seperti itu? Ya, kan dalam hukum, dalam bernegara ini tidak hanya hukum formal, tapi ada moral, ada etik yang saya kira harus dipegang. Betul. Ya, jadi ini moral hukum dan moral pemerintahan. Saya tidak hanya moral dalam manajemen pemerintahan, ini kan manajemen pemerintahan. Anda tidak bermoral nanti dalam mengelola negara. Orang bilang begitu, si A ditarik, si B tidak. Itu kan terkait equality before the law. Equality before the law, kalau ditarik akarnya itu terkait dengan moral. Moral di bidang aparat penegak hukum, moral di dalam penegakan hukum. Jadi kalau Anda tidak bermoral dalam penegakan hukum, maka si A ditarik, si B tidak. Itu tidak bermoralnya dalam penegakan hukum. Oke, dan basis hukum yang paling tinggi itu sebenarnya kan filsafat keadilan ya sebenarnya. Betul, betul. Ini Mas Arief ini sudah layak jadi profesor di bidang filsafat hukum. Karena banyak belajar dari pakar hukum pidana. Oke, jadi kalau kita bisa memberi semacam highlight atau katakanlah garis merah dari kasus Habib Rizik Syihab ini, apa sebenarnya yang bisa kita berikan, Bang Nasrullah? Ini jawaban saya agak ekstrim sedikit. Ya. Kalau jawaban saya ini agak ekstrim, mungkin banyak pihak yang tidak berkenan dan mungkin banyak pihak yang akan melakukan menyerang kepada saya. Tapi tidak apa-apa.
Saya terima itu karena saya harus berani menyampaikan kebenaran yang saya yakini. Ya. Pemahaman saya dalam kasus Habib Rizik ini lebih kepada pembungkaman Habib Rizik lewat penggunaan sarana hukum. Sayangnya adalah pemerintah tidak menunggu momentum yang pas untuk pakai sarana hukum. Yang penting adalah pakai kekuasaan di dalam penggunaan sarana hukum. Jadi akibatnya adalah ketika kita lakukan analisis hukum dalam kasus ini, berantakan, hancuran. Nggak akan ketemu. Jadi tidak ada logika hukum yang bisa membenarkan proses hukum kasus ini. Ya. Coba Anda lihat lagi, Anda lihat secara baik, petakan dengan baik, sampai Habib Rizik pun dipaksa awalnya dengan sidang online. Terdakwa di-online-kan padahal dia harus membela dirinya di depan sidang pengadilan. Itu proses yang sangat keliru itu. Ya. Nah, kemudian Anda lihat alasan COVID, yang lain kenapa boleh? Ya. Kalau mau alasan COVID ketat. Ya. Tidak ada yang boleh online. Itu masih dalam wilayah DKI Jakarta loh, kasus lain. Ya. Okay. Bukan ada berbeda provinsi. Kalau dibilang Jakarta sekian zona merah, maka ada yang lain sedang zona merah ikut diadili dengan offline. Ya. Nah, terus kemudian saya ingin melihat juga bahwa kasus ini seharusnya tidak layak P21. Waktu awal ya prosesnya kepolisian harusnya ada tidak layak P21. Ya. Okay. Ya, tetapi saya rasa tanpa melibatkan kekuasaan tidak mungkin ini P21. Ini analisa saya. Ya. Tapi sering sekali kita tidak bisa pungkiri kadang-kadang P21 ini diterima berkas perkara ini oleh kejaksaan tidak terlepas munculnya istilah-istilah yang sering digunakan. Ini perkara merah putih. Ngeri kasus merah putih. Ya, sering muncul bahasa-bahasa itu merah putih. Jadi perkara merah putih. Ya, seolah-olah harus banget P21. Kalau nggak P21, wow gitu. Nah, ini jadi kadang-kadang lagi. Jadi saya nggak tahu apakah dalam kasus Habib Rizik ini ada muncul istilah ini kasus merah putih. Itu harus ditanya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajarinya. Baik, terima kasih Tengku Nasrullah. Ini Anda tadi menyatakan bahwa Anda harus tetap menyatakan ini. Saya kira tepat karena ini juga menjelang bulan Ramadan. Itu kan ada ajaran agama menyatakan kulil haqqo walau kana muron, katanya begitu ya. Jadi katakan yang pahit, katakan yang benar walaupun itu pahit begitu ya. Terima kasih Pak Ustadz Hersu. Terima kasih juga kuliah hukum acara pidananya pagi ini Profesor Tengku Nasrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.